Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma Widayati, NPM belakang 024 kelas 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya yang berjudul menyusun menu seimbang ala chef. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tentang apa aja yang akan dibahas di dalam PT ini, yaitu satu adalah data pengamatan, kedua analisis data pengamatan, ketiga penerapan pada kehidupan sehari-hari, dan keempat itu kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu adalah mengenai data hasil pengamatan ya. Ini yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam bahan makanan yang saya makan selama satu hari. Berikut dengan kalori, karbohidrat, lemak, protein, Fe, vitamin A, vitamin C, fosfor, dan kalsium yang ada pada makanan tersebut. Bisa dilihat dalam tabel bahwa di sini saya menyusun bahan makanan yang terdiri dari nasi, telur, bayam, tempe rebus, susu, buah apel, ikan tuna, tomat, cabai, dan kacang hijau. Nah, di sini semua saya menyusun bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan makanan dan gizi seimbang selama satu hari yang baik untuk dikonsumsi dan tentunya sehat. Selanjutnya yaitu mengenai analisis data pengamatan. Ada 4 poin. Nah, di sini saya akan membacakan urut ya, yaitu tentang berapa kalorekah yang diperlukan oleh tubuh tiap harinya. Kalori yang diperlukan oleh tubuh tiap harinya tentu berbeda berdasarkan jenis kelaminnya ya teman-teman. Nah, untuk wanita dewasa itu rata-rata 2000 kalori tiap harinya, sedangkan pria dewasa diperlukan 2500 kalori, sehingga diperlukan penataan makanan sesuai dengan kebutuhan kalori dan gizi yang seimbang. Berdasarkan penyusunan menu seimbang didapatkan 1606 kalori yang diperoleh jika mengkonsumsi menu yang tadi saya susun ya teman-teman. Namun asupan kalori dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalori tunggal yang berbeda tiap individunya. Jadi tadi akan ada rumus, saya akan menjelaskan tentang berapa kalori yang kita perlu konsumsi selama sehari. Nah, poin 2 yaitu mengenai apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja dengan orang yang bekerja keras dan bekerja ringan. Kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan itu sangat berbeda ya teman-teman. Hal tersebut dikarenakan orang yang bekerja berat membutuhkan banyak energi karena pekerjaannya berat, sehingga tubuh banyak membakar kalori. Hal tersebut berbanding terbalik dengan orang yang bekerja ringan ya. Jika mereka memakan banyak kalori atau mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, tentunya pekerjaannya ringan, jadi kurang membakar kalori yang ada di dalam tubuh mereka. Nah, 2 poin selanjutnya ya teman-teman, ini yaitu poin ketiga, yaitu tentang mengapa setiap orang perlu mengkonsumsi makanan yang seimbang. Nah, kenapa nih ya setiap orang itu perlu mengkonsumsi makanan seimbang agar dapat memenuhi kebutuhan tubuhnya dalam memenuhi gizi dan energinya ya. Jadi pemenuhan gizi dalam tubuh sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan organ tersebut ya. Organnya itu akan tetap sehat jika pemenuhan gizinya juga seimbang. Nah, makanan yang memenuhi gizi seimbang tidak berdampak buruk pada tubuh tentu saja ya teman-teman. Jadi makanan yang gizinya seimbang untuk tubuh juga akan diolah tubuh dengan baik. Nah, karena pengaturannya telah seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh, jadi setiap orang itu perlu sekali mengkonsumsi makanan yang seimbang begitu. Nah, poin terakhir yaitu poin keempat ya, apakah yang harus dilakukan ketika menu yang kita makan setiap harinya itu melebihi menu yang dianjurkan. Nah, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman, semuanya pasti begitu. Nah, apabila menu yang kita konsumsi itu melebihi atau berlebihan, tentu kurang baik pada tubuh. Hal yang perlu dilakukan adalah memulai pola makan seimbang dan olahraga secara rutin. Karena apa? Karena dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlebihan ya kan dapat berakibat pada obesitas ya. Olahraga secara rutin diharapkan mampu membakar kelebihan lemak dalam tubuh. Nah, apa sih ancaman dari makan yang berlebihan? Yaitu obesitas ya, menjadi ancaman dini apabila makanan yang kita konsumsi berlebihan. Nah, jadi makanan yang kita konsumsi itu harus seimbang ya, atau secukupnya saja begitu. Nah, proporsinya bisa kita atur, antara sehari itu harus ada sayur, buah, susu, dan nasi ya, begitu ya, agar seimbang.
Baik, poin selanjutnya ya, atau bagian selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mengkonsumsi makanan dengan kalori dan gizi seimbang merupakan tuntutan untuk kehidupan agar kesehatan tubuh terjaga. Namun, tiap orang memiliki keterbatasannya masing-masing. Berusaha menerapkan makanan dengan gizi seimbang memang tidak mudah. Cara mudah menerapkan konsumsi makanan dengan gizi seimbang itu dengan mengatur pola makan dan mewajibkan adanya sayur pada tiap konsumsi nasi. Selain itu, protein dapat diperoleh dari kacang-kacangan, yaitu tempe dan tahu. Nah, yang sederhana ya teman-teman, untuk mengurangi konsumsi makanan saat makan malam hari. Nah, ini ada saran lagi, yaitu adalah mengurangi konsumsi makanan dalam malam hari, saat malam hari ya teman-teman. Dan wajib menerapkan sarapan untuk memulai suatu kegiatan. Di sini saya akan contohkan ya tentang perhitungan. Nah, di sini nama saya Anissa Rahma Widayati, usia saya 20 tahun, berat badan 53 kg dan tinggi badan 151 cm. Aktivitas saya setiap hari itu adalah mengerjakan pekerjaan rumah dan bekerja part-time. Nah, di sini saya akan menghitung tentang indeks massa tubuh saya. Ya, IMT saya itu adalah 17,54. Ini adalah termasuk dalam normal, ya, tidak kurus, tidak berlebihan. Nah, setelah IMT tadi atau indeks massa tubuh, saya akan menghitung tentang BMR. Nah, BMR saya itu adalah 1341. Dari perhitungan rumusnya tertulis di PPT. Selanjutnya yaitu berat badan ideal saya, yaitu BBI. Nah, berapa sih berat badan ideal saya? Itu adalah 45,9 ya. Berat badan ideal saya itu dulunya 45 ya. Berarti saya kelebihan berat badan. Kemudian kebutuhan kalori basal KKB perempuan itu berbeda dengan KKB laki-laki. Nah, KKB perempuan saya itu adalah 1147,5, yaitu aktivitas saya itu terlalu ringan atau sedang ya. Jadi saya kekurangan aktivitas ya, berakibat pada berat badan saya tidak ideal. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan kalori tunggal saya. Nah, KKT. Kebutuhan kalori total saya itu harusnya tuh sehari itu 1605 ya. Jika wanita dewasa tadi itu adalah 200.000 kalori. Nah, saya ini tuh hanya 1606 ya. Nah, begitu juga saya dapat menyimpulkan jadi IMT saya adalah 17,54, termasuk dalam kategori normal. Kemudian BMR saya 1341. BBI saya 53,5. Berat badan ideal saya itu 45 ya, 45,9. Kemudian KKB perempuan saya itu adalah 1147,5. Dan kebutuhan kalori tunggal saya yang dalam satu hari itu dibutuhkan 1606,5 sehari. Tidak boleh lebih, itu adalah susunan sehat makanan sehat saya apabila saya memenuhi standar. Nah, itu tadi adalah yang saya jelaskan mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa menghitung berapa kalori sehari yang harus kita konsumsi dalam satu hari untuk memenuhi kebutuhan yang baik dan kebutuhan yang sehat. Poin terakhir adalah kesimpulan ya. Dapat disimpulkan bahwa gizi seimbang sangatlah diperlukan oleh tubuh. Adanya batas konsumsi kalori dalam tubuh perlu diperhatikan agar tubuh tidak mengalami kelebihan maupun kekurangan zat gizi ya. Jadi mengatur pola makan menjadi tugas yang harus turut diterapkan. Mengkonsumsi buah dan sayur dijadikan hal wajib untuk diterapkan begitu. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan pada hari ini itu yaitu seperti yang telah saya bacakan tadi. Selain itu, kita juga wajib memenuhi kalori sehari yang kita butuhkan agar tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Baik, sudah sampai pada penghujung presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.